welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk pembahasan market tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024. Dan untuk minggu ini saya akan mulai dari Weekly Market Outlook dengan ekonomi kalender terlebih dahulu. Yaitu saya akan mulai, mungkin kalian akan bertanya ya, minggu ini kan nggak ada gitu banyak news atau ekonomi kalender yang penting ya. Nah, yang kali ini saya bahas itu akan berbeda dengan yang seperti biasanya ya, yang dimana kalau kalian lihat hari Senin, Selasa, Rabu ya, kecuali untuk teman-teman yang trading di Canadian dollar, dan saya nanti juga akan bahas USD Canadian dollar. Oke. Nah, di sini kalian mungkin melihat, ini kan nggak ada news yang penting gitu kan. Nah, baru mulai ada itu nanti hari Kamis ya, FOMC, lalu Euro ya, PMI. Dan seperti biasa hari Kamis unemployment claims untuk US ya. Dan justru yang saya mau garis bawahi itu adalah mungkin orang nggak terlalu perhatikan ya, teman-teman belum, bagi yang baru-baru trading terutama nggak terlalu perhatikan. Yang paling penting nih menurut saya minggu ini adalah ini, Jackson Hole Symposium. Jadi jangan heran nanti hari Jumat market bakal punya volatilitas lebih lebar atau lebih besar dibandingkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, dibandingkan dengan ini. Dibandingkan dengan di sini kalian bisa lihat ya, hari Kamis itu FOMC meeting minutes jam 1 dini hari. Justru bakal lebih besar nanti di hari Jumat ya, yang di sini ya, Jackson Hole Symposium itu day 2. Nah, di sini salah satu yang bakal berbicara ya, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Jackson Hole, kalian bisa lihat ya, di sini kita bisa bahas secara singkat dan sekilas. Nah di sini kalian bisa lihat, itu adalah ekonomi policy symposium, itu artinya pertemuan yang dihadiri ya oleh para central banker ya, berarti adalah pejabat-pejabat penting dari bank sentral seperti the Fed ya. Salah satu yang bakal ngomong itu adalah Jerome Powell. Kalian tahu bahwasanya Jerome Powell itu segala perkataannya itu sangat-sangat menggerakkan market, dan kita akan bahas nantinya secara struktur, secara price action, kira-kira possibility yang ada di market untuk minggu ini seperti apa. So di bagian awal dari video kali ini saya hanya mau mengingatkan kepada teman-teman semuanya, jangan diremehkan justru nanti hari Jumat ya. Jadi saya lihat kemungkinan terbesar justru market akan bergerak, volatilitasnya paling besar nanti di hari Jumat di Jackson Hole Symposium day 2. Ini dulu yang saya akan sampaikan dari ekonomi kalender. Kita akan langsung ke chart. Untuk yang pertama seperti biasa adalah market gold terlebih dahulu. Nah, market gold pada hari Jumat lalu ya hit all time high 2509, dan pagi tadi itu di open atau dibuka di harga 2506, nggak ada gap di atas. Nah, sekarang so what's next after this? Ya, nah jadi setelah ini ya, setelah all time high ini, personally I'm looking for sell setup ya. Ya, karena menurut saya dia harus akan turun secara correctively before another push up ya, antara dari harga sekarang ataupun di level yang lebih tinggi. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, saya personally look for sell setup ya. Kita nggak perlu menganggap kita harus kejar topnya. Nah, di sini saya juga mau menjelaskan sedikit ya. Kita nggak pernah bakal tahu ini topnya di mana sampai harga itu udah lewat. So mindset kita yang paling penting adalah bukan kita catch the top or the bottom, no. Ya, prinsipnya bukan itu. Prinsipnya adalah selalu ini, RR atau risk reward ya, risk reward. Nah jadi bagaimana caranya? Nah, minimum saya akan trade untuk minggu ini adalah time frame yang 1 jam minimum. Karena kenapa saya mau lebih terkonfirmasi. Lebih terkonfirmasi karena kenapa? Ini adalah di level extreme, level all time high. Personally pada saat saya buat video ini, saya sudah ada posisi sell di harga sekitar 2501 sampai dengan 2502. Stop loss slightly above here at this moment ya, slightly above here. Dan saat ini ya I expect
the market to go down. Nah, sekarang saya akan jelaskan kenapa sih saya expect market sekarang saat ini minimum dia harus go down correctively before another push up. Ya, minimum correctively before another push up. Oke, nanti saya akan jelaskan. Yang pertama adalah go down correctively before another push up, atau dia push up ke atas dulu and then go down. Oke, saya akan jelaskan satu persatu skenario yang possible terjadi. Nah, kita akan mulai dulu dari skenario yang pertama. Ya, skenario pertama saya ajak teman-teman untuk perhatikan ya. Ini dari sini. Oke, ini drop lalu harganya mulai naik ya. Ini up, drop, harganya ini correctively ke atas ya. Oke, and then nah kita lihat ya di sini. Oke, saya mau kalian fokus di sini. Oke, impulse, corrective, impulse. Nah, di sini adalah small corrective ones. Jadi di sini saya buat ini adalah pattern lainnya, warnanya beda. Ya, ini warna biru, ini adalah warna oranye. Oke, jadi ini adalah satu impulse correctively up. Nah, kalian udah tahu ya, ini impulse, corrective, impulse. Nah, kalau dia mau lanjut naik, ya dia mau lanjut naik, minimum dia kalau mau extend ataupun dia mau lanjut, dia udah turun dulu, corrective dulu, baru another impulse. So that's why saya katakan, apapun itu biasnya adalah to the downside dulu. Ya, minimum correctively. Oke, minimum correctively. Nah, sekarang kita hapus. Oke, nah ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau berdasarkan Elliott wave, 3 adalah wave terpanjang. Dan di sini ya, apa yang dipertunjukkan ini adalah valid wave terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 2-nya di sini ya, kalian bisa lihat impulse, correction, impulse, correction, impulse. Nah, cuman kita nggak tahu apakah ini get extended ke atas, baru dia turun untuk bigger corrective structure before another push up, atau justru dia mau reversal dari sini, kita belum tahu. Oke, kita belum tahu. Tapi apapun itu, dia mau reversal ataupun dia mau lanjut ke atas, dia harus corrective before another push up. Oke, nah tadi saya katakan saya ada posisi open sell 2501, 2502. Oke, nah kita akan manage the trade ya, kita akan manage the trade. Oke, nah sekarang kalau ya kita bahas dulu posisi sell yang ini. Nah, kalau dia turun secara correctively ya, correctively, nah maka saya akan let's say ya, dia benar-benar dia dari sekarang ini kok turun correctively before another push up, maka ini yang akan saya jadikan patokan. Okay, this is my last higher low, up, drop. Nah, kalau dia turun ya 2461 ya. Oke, 2461 golden ratio-nya. Oke. Nah, sekarang tapi apakah market harus turun sampai 2461 sebelum dia naik? Nggak harus. Ya, ini cuma sebagai patokan ya. Kalau harga ini drop ya, waspadai kalau dia mau lanjut naik itu adalah di area 2461, 2454, 2448. Oke. Nah, sekarang ini yang harus kita perhatikan. Ya, kalau harga misalkan dia turun secara correctively before another push up. Nah, saya akan mulai manage the trade ketika di sini. Oke, ketika di 2480-an. Oke, saya akan mulai manage the trade. Oke, bagaimana kalau harganya ini dia turunnya, ini kan dia mulai turun tapi pelan. Saat ini sampai sekarang ini video ini dibuat, momentumnya ini masih pelan ke bawah. Oke, saya akan tunggu sampai sesi Eropa atau masuk sesi New York. Tapi dia kalau misalnya turunnya masih pelan-pelan begini, ya masih slow momentum to the downside, artinya inilah impulse slow momentum to the downside, saya akan take the trade off ya dari market. Oke, itu cara saya manage the trade. Karena slow momentum to the downside, contohnya begini. Kalian bisa ukur, kalian bisa lihat ini ya. Ini adalah impuls kita. Kalau dia turunnya pelan begini ya, perlahan-pelan, ini adalah artinya konsolidasi, another push up. Jadi nggak usah ditunggu dia harus sampai turun ke sini, dia baru bakal take profit, nggak usah.
Ya, slow momentum to the downside, just take your trade off. We will have another better price to sell at higher price di sini, di atas ini. Oke, ya, di atas ini for sure kita akan ketemu mungkin sekitar 2520, 2530 sampai dengan 2550, another next major level. Kalau ada reaction kita sell. So apapun itu, kesimpulannya untuk minggu ini, untuk emas, I look for sell for every reaction to the downside. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini tentang emas. Semoga jelas. Next kita akan ke market berikutnya adalah market oil. Untuk market oil minggu ini, ya, kita ke grafik 4 jam. Nah, impulse drop pullback. Nah, pertanyaannya adalah kalau pullback ini terjadi, apakah pullback ini sudah selesai? Personally, bias saya adalah to the upside. Ya, personally bias saya adalah ke atas. Nah, sekarang yang saya mau, kalau saya mau buy, ya, kalau saya mau buy pullback correctively ke atas, another drop di bawah ini, saya actively look for buy di bawah ini atau di bawah ini. Ya, saya actively look for buy. Kenapa? Karena ini adalah liquidity. Ini drop pullback, ini adalah drop correctively ke atas, another drop di bawah ini atau di bawah yang low yang ini, saya actively look for buy. Karena kalau ini yang terjadi, maka kita akan punya corrective pattern seperti ini for another push up to break this top. Oke, so kalian bisa sell, kalian bisa buy, kalian bisa sell ketika ini udah drop correctively ke atas, ya. Put your stop above here, ya, without breaking this top. Oke, another downward will come to break this low. Oke, untuk US oil kalian bisa sell, kalian bisa buy. Sell kalian lakukan ketika terjadi corrective move to the upside without breaking this top. Look for sell, break below here, this low or this low. Ya, sekali lagi ini chart 4 jam ya. Ya, sekali lagi untuk US oil kita bisa sell kapan? Nggak di harga sekarang. Correctively move upward without breaking this top. Look for sell. Ya, actively look for buy after breaking this low or this low for better risk reward. Jadi kalau ini yang terjadi, maka bentuknya adalah seperti ini before another push to break 80 level. Oke, itu untuk US oil. Next saya akan bahas beberapa market ya yang masuk dalam watchlist saya. Pertama adalah net gas. Nah, untuk net gas ini sama. Ya, ini sama. Oke, nah untuk net gas saya look for buy ya. Untuk natural gas we look for buy. Why? Nah, karena ini kalian bisa lihat ya, ini adalah kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah impulse. Kemudian kalian bisa lihat setelah impulse ini apakah ada reversal pattern? Nggak ada. Ya, belum terjadi reversal. Ini adalah impulse dan all of this is the bigger consolidation. Ya, personally saya tandai di bawah ini ya, better risk reward, harga break di bawah ini ya, khususnya di 2.1 level psikologis, and then I look for buy to the upside. Ya, one more break to the downside and then upside untuk natural gas. Oke, next saya mau bahas adalah USD Swiss franc. Nah, minggu lalu saya katakan look for buy ketika di bawah ini. Nah, tapi itu tidak pernah terjadi. Oke, market malah kasih kita begini ya. Nah, ini yang terjadi. Ini adalah running flat, impulse A, B, C, running flat to the upside. Nah, sekarang harga drop ya, mulai drop. Nah, kalau dia mau naik, ya saya akan lebih confident lagi untuk look for buy either di bawah ini ya, di sini di bawah harga ini, di bawah harga ini, dan di bawah atau di bawah harga ini the best case. Di bawah harga ini saya sudah actively look for buy. Ketika harga break di bawah ini, oke, and then kasih reaction ya, berupa biasanya bullish engulfing, dan I look for buy. Kalau misalkan dia udah break di bawah ini, keep extending to the downside. Dia break di bawah ini, maka yang terjadi adalah begini, bigger consolidation before another push up to break this top. Ya, jadi untuk USD Swiss franc sekali lagi
bias saya adalah to the upside. Ya, minggu lalu saya katakan ya saya expect market itu begini, ya kasih expanding flat, ternyata enggak, market cuma kasih running flat dan saya juga enggak ke catch up untuk ambil posisi buy. Untuk minggu ini ya saya akan actively look for buy. Ketika kapan? Ketika harga bisa break di bawah ini atau the best case break di bawah ini. Jadi kalau break di bawah ini maka yang terjadi adalah begini. Oke, kalau dia break di bawah ini lebih bagus lagi, another upside. Ya, better risk reward terjadi kalau harga break di bawah ini. Oke, look for buy ketika di break di bawah ini dan kasih reaction atau the best case di bawah ini. Oke, itu untuk US dollar, Swiss franc. Biasnya adalah upside. Oke, the next thing yang mau saya bahas adalah Euro New Zealand. Nah, Euro New Zealand dan Euro Aussie itu sama. Oke, nah untuk Euro New Zealand ya paling bagus nih kan, ini momentumnya dia turun masih deras, cukup deras. Oke, nah ini ada dua skenario untuk buy, dua-duanya adalah buy. Saya akan jelaskan satu persatu. Skenario pertama adalah ini impulse, kemudian dia turun correctively, dia nggak harus break low yang di sini, nggak harus. Kalau ada reaction setelah ini, we look for buy, ikutin reactionnya, ya minimum di time frame 1 jam. Atau yang kedua adalah ini impulse, pullback, correction B, C, expanding, drop di bawah ini atau di bawah ini, oke, kemudian dia kasih reaction, oke, ya, dia break di bawah ini, structure-nya ini done, the best case adalah break di bawah ini, oke, and then kasih engulfing, and then we buy, oke, jadi ada dua skenario untuk buy. Sekali lagi, ya perhatikan struktur mana yang mau dikasih market. Yang pertama adalah ini impulse, lalu dia turun secara correctively, ya without breaking this low. Kalau dia udah kasih engulfing, ya minimum di 1 jam, and then you follow the market, follow the trend to buy. Yang kedua, ya yang kedua adalah ini drop, pullback, slow and messy to the downside. Oke, ini A, B, C, drop, break this low or break this low for the best case, done, and then kalau dia kasih engulfing, you follow the market to buy untuk Euro New Zealand. Ya, Euro New Zealand kalian pilih salah satunya nanti, ya antara kalian mau Euro New Zealand atau Euro Aus. Nah untuk Euro Aus saya ada share di grup general saya ataupun di grup premium saya. Ini adalah impulse A, B, C, drop, dan structure ini sudah done. Oke, pada saat ini saya punya posisi sell sejak di sini, oke, 6630-an. Saya punya posisi sell sejak hari Kamis. Oke, dan saat ini sudah manage the trade, posisinya sudah stop loss di break even ataupun sebagian dari para trader di grup premium sudah set take partial profit. Oke. Dan saat ini target saya adalah kurang lebih 50 pips lagi ke bawah untuk settle posisi seluruhnya. Ya, kalian bisa lihat di sini ada alert less than. Oke. Nah, sekarang ini kurang lebih sama, ya. Once dia terutama dia take liquidity di sini, ya, dan dia kasih reaction, posisi sell saya akan tutup dan saya akan switch menjadi buy. Atau dia drop to the downside, ya, dia di 6647, 6650. Oke, 1.6450 saya akan close posisi sell saya. Lalu kalau dia keeps dropping to the downside, di sini ada area of the block. Bereaksi dari sini, I look for buy. Oke, jadi kurang lebih ini strukturnya mirip-mirip dengan Euro New Zealand tadi, ya, Euro New Zealand. Oke, so minggu ini saya mau settle, planningnya adalah settle posisi sell, and then I look for buy. Oke, itu untuk Euro Aus. Next adalah Aussie CAD. Untuk Australian dollar, Canadian dollar, ya, ini saya sudah katakan sejak di sini, ya, buy, ya, buat teman-teman, khususnya saya tahu banyak kalian trading di robot trading dengan menggunakan di pair, ya, di pair Aussie CAD dengan menggunakan robot trading. Oke, dan mungkin pada saat ini kalau kalian bingung, ya, arahnya kemana, it's trend continuation to the upside. Why? Kalian bisa lihat ini, sharp drop, sharp up. Setiap kali kalian melihat sharp drop, sharp up, kemudian konsolidasi seperti ini saya gambar, ya. Ini yang saya maksud. Ini sharp drop,
sharp up, kemudian konsolidasi ini. Kalian sharp drop, sharp up, lalu konsolidasi, maka yang akan diikuti adalah yang ini, impuls yang ini. Oke, kalian bisa lihat naik. Oke, ini konsolidasi naik. Next, yang saya expect adalah konsolidasi, another push up. Oke, so yang mau buy, yang belum buy, nggak usah FOMO, kalian jangan buy di sini. Wait for complete consolidation seperti ini atau seperti ini, ya. Ini expansion, dua kali ini expansion, expanding flat, and then kalau ini udah terjadi, oke, you look for your buy. Oke, ini untuk Aussie CAD, trend continuation to the upside, ya. So biasnya masih buy. Saya interested untuk sell enggak. Kalaupun saya sell itu harus temporary, ya. Dan saya rasa so far dari struktur yang ada, risk reward untuk sell ini nggak gitu bagus, ya. Saya lebih prefer untuk ambil posisi buy setelah complete correction. Oke, USD Canadian Dollar. Nah, tadi saya sudah bahas, ya. USD Canadian Dollar tadi saya katakan di hari Selasa, ya. Oke, di hari Selasa. Nah, kalian bisa lihat di hari Selasa ini ada newsnya. Oke, so what I'm going to expect next, ini masih clear momentum to the downside, tapi kalian bisa lihat it's dying momentum. Kenapa saya katakan dying momentum? Kalian bisa lihat di sini. Oke, ya. Oke, minimum dia akan naik correctively before another push down. Why? Because this is impulse A, B, ya, ini sebelum another push down. Jadi ini adalah drop A, B, C before another push down. Jadi singkatnya adalah dia akan naik correctively minimum before another push down. So we look for buy, ya, we look for buy. Any reaction dari antara sekarang atau level di lebih rendah di sini, dari antara level sekarang atau lebih rendah di bawahnya, any reaction di time frame 1 jam minimum, saya akan look for buy untuk USD Canadian Dollar. So next saya mau bahas adalah USD Yen. Oke, ini adalah USD Yen. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah drop up, ya. Oke, jadi saya mau gambar kurang lebih struktur itu begini: drop up A, this is B, and then another drop, ya, another drop. Oke, before another up. So kita fokus minggu ini dropnya ini dulu. Oke, fokus dropnya ini dulu. Nah, kapan masalah sellnya? Oke, when to get in. Nah, kita akan drop ke time frame lebih kecil, ya. Kita drop ke time frame lebih kecil. Nah, kita lihat sekarang di time frame lebih kecil ini ada possible up. Sekali lagi, dari mana saya tahu ada possible up? Ini adalah drop A, 1, 2, 3, ya, 3B, setelah ini up. So look for a sell setup ketika harga di atas top ini. Oke, nah, karena kalau ini terjadi maka ini adalah expansion, another drop, probably take this all liquidity or this, ya, OB before another up. Nah, sekarang masalahnya itu berapa? Nah, tadi saya katakan ini kan, ini adalah kita gedein. Oke, di time frame lebih kecil, ini lebih jelas, ya, 148269. So harga di atas 148269 look for a sell setup. Jadi artinya ketika harga sanggup break di atas ini dan kasih reaction to the downside, we look for sell. Oke, itu untuk USD Yen. Minggu ini adalah kita fokus to the downside. Kenapa? Karena ini drop A, B, C, something like this, another drop before another up. Oke, itu untuk USD Yen. Oke, next market yang saya mau bahas adalah BTC. Oke, ini adalah BTC, Bitcoin. Untuk Bitcoin kita akan ke time frame 4 jam terlebih dahulu. Nah, ini adalah time frame 4 jam. Oke, nah ini adalah clear trend continuation to the upside menurut saya. Impulse A, B, C, up, A, B, C, up. Nah, cuma perjalanan adalah dia up, dia belum break ini. Oke,
targetnya adalah break ini ataupun break di atas top yang ini 62.800. Oke, so look for a sell setup. Untuk final invalidation untuk bias upside ini adalah kalau harga tidak boleh break di bawah 49.247. Okay, so look for your buy setup as long as market respect this low 49.247. So we are still good to go to the upside. Jadi impulse A B C ini impulse A B C extended, ini C extended before another upside. Okay, jadi untuk Bitcoin biasnya jelas adalah upside. Okay, next market yang mau saya bahas itu adalah US 100 atau Nasdaq. Oke, untuk Nasdaq pada saat ini kalian bisa lihat ini masih keep pushing to the upside ya. Kita ke time frame daily terlebih dahulu karena saya pernah katakan beberapa waktu lalu ini adalah shock. Oke, ini drop. Nah, ini in the process, ini masih bagi saya ini masih A, dia akan turun ke downside B, C, another drop. Jadi gini kurang lebih ya proyeksi saya ya. Berdasarkan ini adalah first impulse to the downside A, slow and messy ke bawah, dan slow and messy ke bawah ini dia bisa break low yang di sini karena wave B itu dia bisa break yang break harga low ya untuk struktur bearish, untuk skenario bearish. Another push kalau dia mau jadi expand before another down. Okay, so sampai saat ini kita put final invalidation di atas ini. Okay, jadi ini adalah drop A, B, C before another drop. Saya masih bearish ya, final invalidation di sini. Okay, nah what if kalau harga market break di sini, maka berarti struktur ini yang in play. Ini saya hapus dulu. Kalau ini yang terjadi, maka struktur ini yang in play. Okay, saya akan lakukan begini. Okay, maka view saya adalah ini impulse A ya, kalau dia correctively ke atas drop, okay, before another up ya, lalu another drop lagi. Okay, impulse A. Nah, kita lihat ini seberapa slow ke atasnya. Kalau dia pelan-pelan ke atasnya, misalkan dia, let's say ini kan tadi kita katakan kalau dia break invalidation ini gimana? Tergantung. Kalau dia cara breaknya ini adalah slow momentum to the upside, another drop, another up before another drop. Okay, ini yang saya lihat kalau dia break ini secara correctively. Okay, nah ini yang saya bisa lihat sampai dengan up to this moment. Okay, next yang mau saya bahas adalah Dow Jones ya, US 30. Nah, untuk Dow Jones, okay, kalau kita ke chart 4 jam, okay, so kalian bisa lihat ini agak slow ya momentum to the upside. Okay, kita tunggu minimal sampai dengan market US. Okay, nah look for your sell kalau dia memang sudah break top yang di sini minimum atau break top yang di sini. Okay, karena by the time ya, kalau let's say ini in play ya, let's say structure ini in play di sini ya, let's say kalau structure ini in play, impulse correction ya, ini adalah regular flat. Okay, structure regular flat ini, dan kalau harga break top ini, the best case break top ini. So look for your sell above this top or above this top, the best case. Apakah dia harus break top yang ini? Pertanyaannya enggak. Ya, dia hanya perlu break top yang ini before another down. Okay, so let's see reaksinya seperti apa. Okay, watch for any reaction after breaking this top untuk US 30 minggu ini. Okay, so I think that's it ya untuk market yang bisa saya ulas dan bisa saya sampaikan pada minggu ini. So all the best for a trade. Yeah, trade with care. See you again soon on the next update next week. Bye bye.